Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isil Farina Izatul Laili dengan NIM 210631100026 dari kelas 6A Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Untuk media pembelajaran yang saya buat ini berupa PPT interaktif yang di dalamnya memuat materi dan kuis permainan. Untuk PPT materi ini berisikan materi terkait objek multimedia. Dalam PPT materi ini tidak hanya teori penjelasan terkait objek multimedia, tetapi juga terdapat sebuah contoh konkretnya. Sehingga siswa tidak hanya mendengarkan atau membaca, tetapi mereka juga dapat mengetahui cara pengimplementasian objek dari multimedia tersebut. Berikut adalah isi dari materi PPT Objek Multimedia pada mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak. PPT ini berisi tujuan pembelajaran, pengertian dan tujuan dari objek multimedia, beberapa objek multimedia seperti objek gambar, objek suara, dan objek video. Setelah guru menjelaskan materi objek multimedia ini, guru akan memberikan permainan kepada siswa, di mana kuis permainan ini merupakan evaluasi dari hasil pembelajaran objek multimedia. Ini merupakan isi dari PPT kuis permainannya. Halaman pertama akan muncul tampilan multimedia kuis. Selanjutnya ada bacaan "Are you ready?" untuk menanyakan kesiapan dari masing-masing kelompok. Pada menu selanjutnya terdapat cara bermain, di mana di sini ada 4 jenis permainan yang berbeda. Yang pertama ada menu jawab pertanyaan, yang kedua menu pilihan ganda, dan yang ketiga menu lengkapi kata, dan yang terakhir menu ular tangga. Pada keempat menu ini nantinya akan dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Untuk menu pertama dan menu kedua, yaitu jawab pertanyaan dan pilihan ganda, siswa hanya diminta untuk menjawab pertanyaan saja. Dan untuk menu lengkapi kata, siswa diminta untuk melengkapi kata yang hilang. Dan untuk menu yang terakhir, yaitu menu ular tangga, merupakan menu dari puncak dari ketiga menu sebelumnya. Di mana dalam permainan ular tangga ini, siswa bersama kelompoknya masing-masing akan bersaing untuk mencapai garis finish. Untuk konsep dari permainan ular tangga ini ialah guru akan menentukan kelompok mana yang akan bermain terlebih dahulu dengan cara mengundi. Setelah itu, untuk cara konsep jalannya, siswa diminta untuk melempar dadu dan akan berjalan ketika
sesuai dengan hasil dado yang mereka dapatkan. Lalu, jika siswa berhenti di sebuah nomor yang ada tangganya, maka mereka dapat menaikkan tangga dengan melakukan challenge yang terdapat pada menu ular tangga ini, yaitu naik sambil nyanyi lagu bebas, naik sambil mengucapkan duluan ya, dan silakan duduk dan kalian boleh minum. Dan jika siswa berhenti tepat di kepala ular, maka mereka harus turun dan menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Ketika kelompok tersebut bisa menjawab pertanyaan, maka mereka dapat melangkah satu langkah. Dan ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan mundur sebanyak 2 langkah. Dan di tengah permainan, agar siswa tidak bosan dan tetap semangat dalam permainan ular tangga ini, terdapat sebuah challenge ketika mereka melewati kolom nomor 30. Mereka akan mengucapkan kalimat "aku tetap semangat". Dan jika terdapat salah satu kelompok yang telah mencapai garis finish terlebih dahulu, mereka akan mendapatkan sebuah gift. Nah, untuk media pembelajaran ini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif, sehingga siswa dapat dengan mudah mengingat dan merekam informasi apa yang telah mereka pelajari hari itu. Alasan saya membuat media pembelajaran ini, yang pertama, multimedia interaktif pada PPT memungkinkan penyajian informasi secara dinamis melalui penggunaan gambar, video, animasi, dan suara. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mempermudah pemahaman materi. Dengan PowerPoint, materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau bahkan ponsel pintar lainnya. Hal ini memungkinkan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. PowerPoint juga memungkinkan pengguna untuk menciptakan berbagai jenis materi pembelajaran, serta memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan gaya pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Presentasi multimedia memungkinkan pembelajaran mandiri dengan menyediakan materi yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri, sehingga menyesuaikan kecepatan belajar dan gaya belajar masing-masing siswa. Alasan yang ketiga yaitu multimedia dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik lebih dari metode pembelajaran tradisional. Dengan menggunakan multimedia, pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat dan preferensi peserta didik, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Dan untuk keterkaitan media pembelajaran multi interaktif pada PowerPoint dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, itu berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Pulau Madura mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan teknologi. Namun, dengan menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif seperti PPT, materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, termasuk yang lebih sederhana seperti ponsel pintar. Ini dapat membantu mengatasi kendala aksesibilitas yang mungkin ada di daerah tersebut. Keterkaitan yang kedua yaitu gaya pembelajaran beragam. Karakteristik siswa di Pulau Madura mungkin beragam, termasuk gaya belajar yang berbeda-beda. Media pembelajaran multimedia interaktif memungkinkan pendidik untuk menyajikan informasi dengan berbagai cara seperti gambar, video, dan suara yang dapat disesuaikan dengan preferensi pembelajaran individu. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa di berbagai tingkat. Keterkaitan yang ketiga, mendorong pembelajaran mandiri. Di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan, pembelajaran mandiri dapat menjadi kunci. Media pembelajaran multimedia interaktif memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan menyediakan materi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini dapat membantu siswa di Pulau Madura untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan belajar yang mandiri. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa lokal. Dalam konteks Pulau Madura, penggunaan bahasa lokal seperti bahasa Madura dapat menjadi penting dalam pembelajaran.
PPT dapat disesuaikan dengan bahasa dan konteks budaya lokal, memungkinkan siswa untuk lebih terhubung dengan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, media pembelajaran multimedia interaktif pada PPT dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi siswa di Pulau Madura, sambil memanfaatkan keberagaman karakteristik siswa dan konteks lokal untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.